Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak namanya Mu'adh, usianya 4 tahun, tinggal di Asyut di Mesir. 2006 kami datang ke Mesir. Allahu Akbar. Anak ini matanya buta, Pak. Usia 4 tahun. Datang kepada ayahandanya yang sangat hidupnya sederhana. Dia katakan, "Ya abati uridul Quran." "Ayah, saya ingin menghafal Quran," katanya. Senangnya luar biasa ayahandanya. Disiapkan motor sederhananya, dimodifikasi dashboardnya. Berangkatlah 20 km menuju syekhnya. Dituntun anaknya, Masya Allah. Di jalan tidak ada yang sia-sia. Ayahandanya begitu datang, berangkat, datang, pulang, Masya Allah. Setiap dia menghafal, dituliskan ayat-ayat Quran yang dihafalkan, simpan di dashboardnya. Sambil di jalan melihat ke depan, anaknya diminta baca. Di ayah anak ini di perjalanan, tidak pernah lekat dengan yang sia-sia. Semuanya Quran, Quran. Yang paling menarik, anaknya kemudian hafal Quran yang tidak bisa melihat itu, ayahnya yang mengantar menikmati hafalan anaknya. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Yang paling indah, ini yang harus Anda ketahui. Saat hafalannya mulai tersebar dan viral di Timur Tengah dengan bacaan yang sangat indah, datanglah kemudian reporter dari Kuwait, ingin meliput keadaan anak ini, Mu'adh, yang luar biasa itu. Lantas kemudian bertanya, lihat kalimatnya, "Ya Syekh Mu'adh, apa motivasi Anda menghafal Quran ini? Dan sekiranya Anda berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan doanya, apa yang Anda ingin minta?" Teman-teman, lihat gambaran kalimat ini. Kata Mu'adh kecil, dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, saya menghafal Quran, dan bila pun saya berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan doa saya akan minta doa." Harap-harap si reporter ini, Mu'adh kecil akan meminta supaya matanya dibukakan kembali. Tapi apa jawabannya? Perhatikan doanya. Kata Mu'adh kecil, "Wallahi, saya akan bermohon kepada Allah, satu, agar mata saya ini tetap dibutakan sampai hari kiamat. Karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut kepada Allah. Kalau mata saya kembali bisa melihat lagi, mata saya akan menatap maksiat di sekeliling saya, yang dengan maksiat itu bisa menghilangkan Quran yang telah lama saya hafalkan." Anda bisa bayangkan, anak 4 tahun, mata buta, mensyukuri nikmat butanya karena tidak mampu melihat maksiat di sekitarannya, tapi dia gunakan untuk bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mata Anda masih sehat sampai hari ini. Untuk sekedar baca Al-Quran saja belum punya waktu. Anda butuh berapa nikmat lagi? Dan yang paling indah itu kalimat keduanya. Perhatikan kalimatnya. "Wallahi, demi Allah, saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat itu, saat saya datang menghadap Allah sendirian di hari perhitungan, tidak akan ditemani oleh siapapun, bahkan tidak oleh ayah saya saat ini yang mengantarkan. Saya akan katakan di hadapan Allah, saat tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, saya akan ucapkan, 'Ya Rabb, Ya Rabb, saya telah berusaha menghafalkan Quran sebagai bekal untuk saat ini. Kalau dengan Quran yang telah saya hafalkan belum cukup bekal saya untuk mendapatkan ridhamu, maka mohon ya Allah, kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mohon kurangi siksa saya ya Allah dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Anak kecil usia 4 tahun, belum ada hisab untuknya, belum baligh dia, berusaha menghafalkan Quran sebagai bekal pertemuannya dengan Allah, dan masih mengatakan, "Ya Allah, kalau saya masih layak untuk disiksa ya Allah, maka mohon kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Antum saat ini diberikan nikmat luar biasa. Usia begitu panjang, keadaan sehat, nikmat nyaman, mushaf ada, kelengkapan banyak. Sampai hari ini belum tersentuh untuk menghafalkan satu ayat saja dari Quran. Apa yang bisa Anda buatkan? Bukankah masuk ke surga kita harus membacakan Quran? At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Nabi SAW menyatakan, hati-hati ketika Anda akan masuk ke surga itu, insya Allah dengan izin Allah. Maka dikatakan kepada Anda, waqra, silahkan bacakan bacaan Quran yang biasa Anda bacakan di dunia, kemudian naik ke surga itu. Fa inna akhir qira'atika akhir manzilatika. Maka akhir bacaan Quran Anda, disitulah tempat tinggal Anda. Karena itu nanti tidak sedikit orang menyesal masuk surga. Kalau masuk neraka menyesal biarkan saja. Tapi masuk surga menyesal, ini yang agak unik. Ada orang biasa cuma baca 5 ayat, begitu sampai
Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tempatnya di situ. Ternyata yang 10 ayat sampai fi qulubihim maradun, dia naik ke atas lagi. Setiap naik keindahannya lebih daripada yang pertama. Maka yang 5 ayat menyesal, ya Allah kenapa saya tidak baca sampai 10 ayat. Yang 10 ayat menyesal karena yang 20 ayat sudah ada di atas. Teman-teman, perhatikan canda anak-anak di Palestina itu. Kalau ada anak sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru hafal setengah Quran 15 juz, maka perhatikan candanya. Dia akan katakan pada kawan, nanti kalau saya sudah ada di atas surga, kamu saya dadahin di bawah ya. Kamu saya dadahin di bawah. Pertanyaan saya, antum ada di mana? Ini poinnya. Ini demi Allah saya mohon sebesar-besarnya, mumpung masih ada kesempatan hidup, mulai dari hari ini. Anda tidak perlu menunggu besok, karena belum tentu hidup sampai besok. Belum tentu hidup.